Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat ya. Seperti biasa, mari kita belajar dari narasumber yang hadir. Kalau misalnya ada hal yang baik dari mereka, mari kita tiru, kita ikuti. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, mari kita jadikan sebagai pembelajaran supaya hal buruknya tidak terjadi sama kita. Ya, nah kalau misalnya Anda ingin berbagi masalah kesehatan Anda, silahkan loh. Kami undang Anda ke studio kami, jadi silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Dan seperti biasa, buat Anda nih yang punya masalah kolesterol, diabetes, hipertensi, Anda harus simak perbincangan kami kali ini. Yang menemani saya kali ini ada dua praktisi kesehatan, senior, junior. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat, Kang Ronald sendiri? Sehat dong. Ya, dan juga pemirsa, tolong ya, harus jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Yes, 67 tahun tapi gayanya Mas Boyke ini luar biasa. Itu yang membuat Mbak Preti tadi bilang, Mas Boyke gayanya kayak 10 tahun lebih muda deh dengan rambut dan model kacamatanya. Betul, Mbak Preti? betul. Ini rambut baru ya, seperti ada usia baru di sini ya. Kang Ronald bagaimana, sehat? Sehat Mbak Preti. Ih, keren. Pemirsa di rumah juga untuk selalu sehat. Bersama kami ada Pak Komarudin. Pak Komarudin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Stroke-nya 11 tahun yang lalu ya Pak ya? Ya. 11 tahun yang lalu, tapi itu cerita dulu, sudah banyak perubahan, tapi kita belajar dari kesalahan yang pernah beliau lakukan. Tapi sebelumnya, mari kita belajar sama-sama mengenai sebuah pernyataan yang kami ingin tahu ini pernyataan menurut Anda benar atau salah. Oke, pernyataan yang pertama, jalan kaki tidak efektif untuk menurunkan hipertensi. Bapak kan penyebabnya dulu stroke-nya kan hipertensi. Nah, kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Salah. Salah, kenapa Pak? Karena olahraga itu bisa menyebabkan turunnya Bisa menurunkan hipertensi. Bapak olahraganya apa? Jalan kaki. Jalan kaki, oke. Pernyataan jawaban Bapak kurang tepat. Karena pernyataan mengenai jalan kaki tidak efektif untuk turunkan hipertensi itu adalah pernyataan yang benar. Oh. Jadi memang benar jalan kaki tidak efektif untuk menurunkan hipertensi. Kenapa? Karena namanya hipertensi ini kan berarti tekanan darah udah tinggi. Kalau tekanan darah udah tinggi ya berarti seseorang tersebut membutuhkan obat hipertensi untuk mengendalikan tekanan darah yang tinggi. Ditambah lagi dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Jadi gak cuma jalan kaki aja nih, tapi pola makan juga harus diatur. Tidur juga harus diatur. Olahraga juga gak cukup dengan jalan kaki saja. Ingat, latihan beban juga penting dilakukan minimal 2 kali per minggu. Ditambah lagi dengan mengelola stres. Jadi untuk jawaban pernyataan ini, jalan kaki tidak efektif untuk turunkan hipertensi adalah benar. Ya. Jadi bukan hanya jalan kakinya saja, tapi harus ada 4 pilar hidup sehat dan juga mengkonsumsi obat. Pernyataan yang kedua, Pak Komarudin mohon dijawab. Hipertensi pasti selalu ada muncul gejala yang dirasakan oleh tubuh. Jadi kalau tensi lagi tinggi kerasa sama tubuh. Betul atau salah? Benar atau salah? Benar ini. Benar. Mas Boyke. Yang namanya hipertensi itu tidak selalu, kan itu pasti tidak ya, memberikan gejala kepada tubuh. Oleh karena itu hipertensi seringkali disebut sebagai the silent killer, pembunuh diam-diam. Oleh karena itulah, tolong pemirsa melakukan check up kesehatan untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Salah satunya adalah mengetahui tensi kita. Dan itu dengan mudah kita bisa lakukan di rumah. Karena sekarang ada yang namanya tensi yang otomatis ya, yang bisa kita gunakan sendiri di rumah. Baik, jadi untuk pernyataan hipertensi pasti selalu ada muncul gejala yang dirasakan oleh tubuh. Jawabannya adalah salah. Ya, karena tidak selalu muncul gejala yang dirasakan oleh tubuh dan itu jauh lebih banyak biasanya ya. The silent killer, hati-hati dengan hipertensi. Nah, mengenai hipertensi itulah awal mula kenapa Pak Komarudin sampai harus mengalami stroke 11 tahun yang lalu. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Komarudin Rahmat. Serangan stroke yang terjadi pada September 2012 lalu telah mengajarkannya tentang pentingnya kesehatan. Awalnya, Komar selalu merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Ketika tubuhnya memberikan sinyal seperti tidak enak badan, ia hanya memilih untuk dipijat dan tidak mencari tahu penyebabnya. Hingga suatu malam di tahun tersebut, sebagian tubuh Komar tiba-tiba terasa lemas. Kepalanya pun terasa sangat sakit. Komar dinyatakan terserang stroke akibat adanya pecah pembuluh darah di otak.
Dokter pun mengatakan tekanan darah Komar sangat tinggi. Mendengar hal tersebut, Komar hanya bisa pasrah. Ia tidak tahu jika sebelumnya punya hipertensi, sehingga dirinya terkena komplikasi seperti ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, Komar berharap dirinya bisa kembali pulih seperti dulu saat dirinya masih belum terserang stroke. Ya, itu adalah kisah dari Pak Komar ya, Pak Komarudin yang terkena stroke 11 tahun yang lalu gara-gara hipertensi. Oke, sampai akhirnya harus terkena stroke ya, 11 tahun yang lalu pecah pembuluh darah otak sebelah kanan sehingga yang terdampak adalah bagian tubuh sebelah kiri. Betul. Ya, Pak ya. Ya, Pada Pak. saat itu kejadiannya sedang apa, Pak? Saya kebetulan sehari sebelumnya itu padat acara, ya pergi ke sana kemari, kemudian makan juga memang Gak dijaga ya. tidak dijaga ya. Apa aja lah gitu ya. Yang kalau menurut orang stroke itu memang berbahaya. Nah kemudian saya pulang malam jam 11 malam. Lalu? Tidur, bangun tidur langsung kepala tuh seperti ada yang rontok. Oh, Ya, seperti rontok. langsung badan sebelah kiri Gak bisa gerak. nggak bisa gerak. Bibir mencong. Bibir mencong. Bicara? Bicara pelok. Bapak sadar itu stroke? Sadar, Nah, apa yang Bapak lakukan saat itu? minta tolong, kemudian dibawa ke rumah sakit. Boleh berdiri, Pak? Kalau sekarang Bapak udah Iya. oke lah ya. Iya, iya. Dulu Bapak ingat nggak gimana cara jalan Bapak ketika awal-awal kena stroke? Nah, jalan begini, Dan ini kaku gitu, kakinya kaku gitu. kaku ya, kaku. Tangan juga kaku. Jalan Jadi, begini, Pak. Ini ngamprek ke bawah, Ya jadi Allah. seperti ini gitu. Kaku dan tidak ada energi gitu. Nggak ada Lemes energi. aja gitu. Lemas, bukan lemas, jadi baal. Jadi Berapa lama itu, Pak? itu 3 bulan. 3 bulan kondisi 3 bulan seperti itu. kondisi seperti itu. Jangan dulu lagi, Pak. Jadi untuk melakukan hal-hal di rumah minta tolong. Ya, minta tolong. Pak, ketika Bapak dulu awal terkena stroke, jalan yang tadi Bapak tunjukkan itu ya, gimana rasanya, Pak? Dulu kan Bapak gagah gitu loh, Pak. Terus tiba-tiba Bapak harus ada kondisi seperti itu gitu. Ya hancur lah. Harapan hilang, emosi tidak stabil, Sering marah-marah, Marah-marah ya, Pak ya? sering tersinggung, gampang tersensitif ya. sensitif sekali. Jadi memang itu keadaan yang sangat buruk. 3 bulan pertama itu menurut saya suatu hal yang sangat kritis bagi saya. Pak Komarudin ini masih punya PR, Pak. Karena sesaat sebelum kami melakukan syuting ini, kami periksa tensi dari Pak Komar. Masih tinggi, Pak. Ya, Iya, ini kita lihat. 168/98 ini belum 100. terkendali dengan baik nih. Ini asam uratnya, UA tuh, uric acid. Masih tinggi. Asam uratnya tinggi 7,9, harusnya di bawah 7 ya, Mbak? Iya, berarti ya? betul. Nah, pada keadaan Bapak ya tekanan darahnya belum terkendali, asam uratnya juga tinggi, ini pengentalan darah dan pembuluh darah kaku ini pasti terus berjalan. Jadi suatu saat kalau misalkan kedua angka itu belum terkendali dengan baik, apa yang bisa terjadi? Maka resiko komplikasi juga bisa berulang. Saya harap Bapak harus cukup bijak nih untuk melakukan evaluasi dan kontrol berkala ke fasilitas kesehatan terdekat, setidaknya mengendalikan segala sesuatu yang sudah tinggi. Dan satu lagi, ya selain Bapak mesti mengubah pola hidup, pola makan, pola tidur, kemudian stres, ya karena dibilang karena sempat hancur ya usaha, kemudian juga olahraga yang cukup, plus penggunaan teknologi khusus untuk mengatasi kekentalan darah. Hidup kita ini butuh teknologi. Kita tahu ya bahwa dalam menjalankan pola hidup sehat itu kita tidak bisa sesempurna itu. Betul. Ya, kadang-kadang ya sesekali nggak mungkin lah kalau ditawari teman-teman makan keluar kita nggak mau makan yang berlemak. Sesekali kalau lagi hujan malas lah berolahraga. Ya, kadang-kadang dalam acara-acara tertentu kadang-kadang kita pulang malam sehingga tidurnya juga begadang. Yeah. Stres di mana-mana, ada pandemi stres, ada gangguan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita butuh teknologi yang memang bisa membantu tetap kekurangan pola hidup sehat tadi, yaitu teknologi laser yang memang khusus bekerja pada darah dan pembuluh darah dan khusus bekerja untuk melancarkan aliran darah dan mencegah pembuluh darah kita kaku, yaitu teknologi laser. Yuk pemirsa, lengkapi hidup kita, jadikan teknologi laser itu sebagai bagian daripada gaya hidup kita. Gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate untuk membantu mengatasi hipertensi dan mencegah komplikasi.
Alatnya portable, praktis, mudah digunakan di mana saja, ya, kapan saja bisa kita pakai. Cukup digunakan oleh Anda di garis pergelangan tangan kiri sehari 2 kali saja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, dokter laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh dan juga bisa mengoptimalkan produksi sebuah zat namanya NO atau nitric oxide yang bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Bisa membantu mengatasi hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga pengentalan darah. Pemirsa, sekali lagi, saya mengajak kepada Anda untuk menjaga kesehatan tubuh sebelum kita terserang komplikasi dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall. Silakan Anda hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda ini, ya. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya alatnya nanti, Anda bisa melakukan konsultasi dengan dokter jika Anda memerlukannya, free of charge alias gratis. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga Gogomall. Oke, pemirsa, Go Healthy belum selesai. Kita akan lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Komarudin yang terkena stroke supaya kita tidak terkena masalah yang sama. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda suka mengkonsumsi bayam, tomat, pisang, dan juga alpukat. Nah, keempat bahan makanan tersebut ini baik untuk menjaga tekanan darah kita. Ya, karena keempat bahan makanan tersebut banyak mengandung kalium. Nah, ini kalium ini menjaga supaya tekanan darah kita bisa terkendali. Tentunya di samping itu kita juga harus menerapkan 4 pilar hidup sehat. Pertama adalah jaga makan Anda. Jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak lemak. Kemudian tidur dengan jumlah yang cukup, 6-8 jam dalam satu hari. Kemudian lakukan olahraga 150 menit dalam 1 minggu. Dan juga kelola stres Anda. Harapannya tekanan darah Anda akan terkendali. Karena tekanan darah yang tidak terkendali ini akan mengganggu kesehatan jantung Anda. Akan mengganggu atau menjadi risiko untuk jadinya stroke dan juga akan menjadi risiko untuk jadinya gagal ginjal. Nah, untuk menjaga agar tekanan darah Anda terkendali dengan baik, salah satunya bisa dibantu dengan teknologi laser. Pemirsa, kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Komarudin yang terkena serangan stroke 11 tahun yang lalu karena hipertensi, ya, karena tekanan darah yang angkanya tidak terkendali. Pada saat kejadiannya dulu tekanan darahnya 180/120. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Tinggi sekali Itu gitu hipertensi kan, ya. kekuat daruratan. Ya, pecah pembuluh darah di sebelah kanan, di otak sebelah kanan, akhirnya yang terdampak adalah anggota tubuh sebelah kiri ya Pak ya. Dulu tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, kaku, mata juga miring, hidung miring ya Pak ya. Hidup yang seperti apa Pak dulu Pak pada saat terkena serangan stroke itu? 3 bulan pertama itu masih sangat kritis. Sangat kritis. Sangat kritis. Tapi perbaikan berikutnya adalah bertahap. Oke. Nah, setelah saya kemudian menyadari bahwa otot kaki saya harus dikuatkan, maka saya jalan. Ya Bapak latihan sendiri gitu Latihan kan ya. sendiri. Stroke ini memang penyakit berat karena yang terdampak itu bukan hanya penderitanya saja pemirsa ya. Ya. Sekeluarga. Benar. Akan berpengaruh juga kepada finansial. Gimana Pak pekerjaan pada saat itu? Ya berhenti. Aduh. Saya, Ya. Kang Ronald, nggak mau ketemu teman-teman. Kenapa Pak? Teman kuliah nggak mau ketemu. Malu, Alasan kenapa malu gitu. atau apa? Ya sudah merasa nggak berharga aja. Aduh. Udah hopeless ya. Udah hopeless waktu itu. Tapi Bapak sampai akhirnya bisa, saya harus setelah nonton film Forrest Gump tadi. Ya, jadi saya terinspirasi. Dan itu waktunya nggak sebentar, Mas Boy, ke lama. Jadi saya tuh seperti orang gila. Jalan dari pagi sampai sore gitu. Dan akhirnya kuat seperti itu. Kali ini kita belajar bahwa semakin kita menuap pembuluh darah dan darah itu makin kental. Itu semua tentunya mencuri kehidupan kita. Tetapi kita tahu kalau sebabnya memang darah ataupun pembuluh darah, ya kita ubah dong pola hidup ya supaya aliran darah kita tetap baik.
ya, yaitu pola makan, terutama menghindari gorengan, santan, ya, kemudian garam, kemudian tidurnya 6 jam, 7 jam lah per hari, kemudian olahraga 30 menit per hari dan di manage stresnya. Tapi yang terpenting di sini adalah pemirsa, kalau kita lihat ini ya, ini adalah gambar pembuluh darah kita yang semakin menua. Lihat, bagaimana darah akan mengalir lancar. Ya, kalau makin penuh, ya itu yang namanya kuning itu yang namanya lemak-lemaknya itu menempel dan makin penuh, itu pembuluh darah makin kaku. Itu namanya jantung memompa sekuat mungkin agar supaya nutrisi dan oksigen sampai. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kalau tidak kuat pembuluh darahnya pecah seperti yang Pak Komar alami. Ya. Nah, untuk itulah maka kalau sudah seperti itu apa? 4 kita coba tapi tetap bisa bolong-bolong. Yap. Pakai teknologi laser yang dulu alatnya masih besar-besar, sekarang sudah bisa dipakai seperti jam tangan biasa, cukup sehari 2 kali, ya. Di mana tuh aliran darah yang sudah seperti ini yang dialami Pak Komar, darah tidak normal, dibuat menjadi normal kembali. Karena apa? Lihat, ketika teknologi laser itu dinyalakan, ya, dia akan dihancurkan oleh yang namanya siang sinar merahnya. Dengan mekanisme fibrinolisis dan juga dicegah penggumpalan darahnya dengan sinar birunya, pembuluh darahnya lebih elastis sehingga tekanan darah Bapak turun. Sekarang pun tekanan Bapak masih tinggi. Tekanan darah Bapak masih tinggi, even itu dengan obat-obatan. Ya, kemudian satu lagi nih Pak, ada sinar kuning yang Bapak pasti butuhkan, yaitu untuk mengatasi stres yang berkepanjangan. Jadi si sinar kuning ini akan mengaktifkan melatonin sehingga tidur kita lebih nyenyak. Kalau kita tidurnya nyenyak, bangun juga lebih segar. Dan satu hal lagi adalah si sinar kuning ini dengan nama Happy Light, dia mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan kita. Kalau itu diaktifkan, maka kita akan hidup lebih happy, lebih berbahagia. Gabungan dari semua itu menghasilkan hidup yang lebih berkualitas dengan aliran darah dan pembuluh darah yang lebih baik. Itulah teknologi laser. Makanya pemirsa, yuk sekarang jadikan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup kita. Nah, terlebih lagi nih untuk mungkin pemirsa di rumah yang sedang berjuang untuk pulih dari stroke, teknologi laser yang tadi digunakan pada area pergelangan tangan ini ada ekstensi, bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung. Kita sama-sama lihat yuk pemirsa. Jadi begini ilustrasinya. Di dalam rongga hidung gunanya apa? Yang tadi sudah dijelaskan semua, manfaatnya akan lebih maksimal lagi terutama di area kepala. Sehingga bisa membantu proses regenerasi sel menjadi lebih baik yang dapat membantu proses pemulihan stroke, itu yang pertama. Lalu yang kedua nih sebagai bentuk pencegahan untuk menjaga fungsi memori dan fungsi kognitif kita tetap aktif sampai usia lanjut. Terlebih lagi nih untuk menjaga aliran darah terutama di area kulit wajah menjadi lebih maksimal lagi. Nah, setelah ini semua dikerjakan, jangan lupa untuk melakukan latihan fisik juga. Jadi tetap penting nih untuk yang menderita stroke, gak cuma kualitas darah dan pembuluh darah, tapi saraf dan otot ini juga harus dijaga dengan baik. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Komarudin. Sekarang yang tersisa nih apa sih? Yang tersisa ada tangan. Tangan ini, kenapa nih? Tangan ini kalau dia ngancingin agak susah. Agak susah. Nah Masih ini masih kaku ya, kelihatannya Pak? kaku ya. Masih kaku. Oke, ada tips latihan yang bisa saya sarankan untuk Pak Komarudin dan pemirsa di rumah mungkin yang mengalami hal yang sama. Pertama, sambil latihan koordinasi kita latihan melenturkan jari-jari telapak tangan. Jari kita kan ada 5 nih ya Pak Komarudin dan pemirsa di rumah. Jadi bisa kayak gini nih latihannya 1, 2, 3, 4. Ini 1 nih ya kan. Lalu balik nih, habis 1 hitungannya apa? 2 kan? 1, 2. Nah, 2 gerakan setiap jari. Balik lagi nih, balik lagi ke awal. Habis 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Balik lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu akan lebih efektif lagi ketika melakukan gerakan tersebut, kita tambah stimulus secara pasif dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Contohnya pada Pak Komarudin bisa digunakan pada sisi kiri, sisi yang mengalami kekakuan. Gunanya apa? Jadi ketika berlatih koordinasi, di saat bersama stimulus elektrik yang diberikan ini dapat mengaktifkan kembali saraf dan otot pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan, sehingga secara aktif kita gerakkan, secara pasif juga ada stimulus yang diberikan. Gambarannya seperti ini nih kira-kira nih. Tuh, dirangsang tuh Pak.
Ya. Bapak kan di tangan sebelah kiri ya. Iya. Tangannya nanti dirangsang nih otot dan syarafnya Iya, supaya iya. aktif lagi. Supaya si otot dan syarafnya ngasih sinyal ke otak, "Hey, Betul. aku masih hidup nih. Masih hidup nih, Aku masih gitu. bisa bekerja masih nih." bisa kerja, Gitu. betul. Jadi secara aktif Bapak gerakan, secara pasif itu juga ada. Nah, hasil tersebutlah yang akan membantu proses pemulihan menjadi lebih maksimal. Nah, supaya Pak Komarudin semakin yakin dan juga mungkin Anda supaya lebih yakin terhadap manfaat dari teknologi laser dan juga NMES ini, karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Pemirsa, mari kita belajar dari riwayatnya Pak Komarudin yang terkena serangan stroke ya. Sudah 11 tahun berlalu, masih ada gejala sisa yang tertinggal. Meskipun beliau ini adalah salah satu orang yang semangat daya juang untuk sembuhnya luar biasa. Kita mundur dulu, ini adalah riwayat dari kesehatannya Pak Komarudin. Kenapa beliau terkena stroke? Karena dulu tensinya tinggi 180/120 sehingga pecah pembuluh darah di otak, terkena stroke. Yang terdampak adalah anggota tubuh sebelah kiri, ya, sempat alami sakit kepala yang sangat hebat, badan lemas, dan sekarang masih ada yang tersisa. Tapi luar biasa ini, beliau ini memberi motivasi dan ngasih inspirasi bukan hanya buat dirinya tapi juga buat penyandang stroke lainnya ya Pak ya. Betul. Sahabat-sahabat stroker, yakinlah bahwa stroke itu bisa sembuh dan pulih. Sekarang kita sudah mendengar ada paparan tadi dari Mas Boyke tentang alat. Ya kita coba. Stroke bukan akhir dari segalanya. Ya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Jadi mari kita gunakan AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan dua teknologi. Yang pertama teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti Pak Komarudin ya, hipertensi atau kolesterol tinggi atau diabetes. Yuk pakai teknologi laser supaya kalau penyebabnya bisa teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi yang kedua yaitu NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini bermanfaat untuk menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot kita. Disarankan ini buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh kiri atau kanan. Harapannya adalah ketika otot dan syarafnya distimulasi, dirangsang, ini akan membantu perbaikan maupun fungsinya menjadi lebih baik. Nah, lebih baik lagi justru jika Anda sekarang dalam keadaan sehat. Gak punya keluhan apapun. Itu lebih baik menggunakan teknologi laser sebagai apa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan AccuLaser ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan untuk mendapatkannya, pemirsa silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika nanti Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda boleh loh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan secara gratis ya. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogo Mall ya. Jadi kalau Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat Gogo Mall ya. Sekali lagi pemirsa, kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi mari segera atasi masalahnya untuk mencegah komplikasinya. Terima kasih buat para praktisi kesehatan, terima kasih juga buat narasumber Pak Komarudin yang telah meluangkan waktu datang ke studio kami. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa, Anda adalah bagian dari keluarga besar Go Healthy. Saya yakin Anda sudah banyak dapat ilmunya, jadi mari kita lakukan take action untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang, jadi silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Ya, Go Healthy pamit, kita akan jumpa lagi di episode mendatang secara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.